baik. Baik, jadi saya ulangi, eee, pembahasan kita adalah mengenai persamaan Cauchy-Riemann. Jadi intinya kita tuliskan fungsi kompleks sebagai kombinasi dari, dua fungsi dua berubah, yakni fungsi U dan fungsi V, yakni UXY tambah IVXY, di mana Z sama dengan X tambah I kali Y. Kemudian asumsikan bahwa F mempunyai turunan di Z0, yang dituliskan, sebagai X0 tambah I Y0. Kemudian, karena F mempunyai turunan di Z0, maka tuliskan f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari FZ0 tambah delta Z dikurangi FZ0 dibagi delta Z. Oke. Nah, sekarang kita akan mengaitkan limit ini dengan persisnya turunan parsial dari U dan V, masing-masing dari U dan V. Nah, jadi pertama kita tuliskan, delta Z sebagai delta X ditambah I delta Y. Delta Z delta X tambah I delta Y. Oke. Langkah pertama, tuliskan seperti itu. Nah, jadi dengan menuliskan hal ini, jadi kalau saya tinjau bagian pembilang, yakni FZ0 tambah delta Z dikurangi FZ0, ini jadi apa? Versi fungsi dua peubahnya. Oke. Ya, tentu saja Z0 tambah delta Z Anda bisa tuliskan di sini karena Z0 sama dengan X0 tambah Y0, Z0 tambah delta Z dengan delta Z sama dengan delta X tambah I delta Y, maka dalam hal ini mungkin saya jabarkan dulu. F dari X0 tambah delta X ditambah I kalikan Y0 tambah delta Y. Kemudian ini F X0 tambah I Y0. Oke. Nah, kemudian saya bisa kelompokkan dari pengurangan ini. Kurang dari pengurangan ini saya kelompokkan U dengan U dan V dengan V. Artinya saya akan tuliskan menjadi di sini U X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y, dikurangi U X0 tambah U X0, Y0 di sini satu bagian. Kemudian tambah I kalikan V dalam kurung V X0 tambah delta X, Y0 tambah delta Y, kurangi V X0, Y0. Oke. Seperti itu. Oke, jadi artinya saya bisa menuliskan sekarang bahwa kalau dituliskan dalam bentuk tadi, f aksen Z0-nya apa? Jadi f aksen Z0-nya bisa saya tuliskan menjadi limit, masing-masing limit fungsi dua peubah. Oke. Jadi f aksen Z0 ini akan sama dengan, jadi artinya delta Z menuju 0 bisa dilihat sebagai titik delta X, delta Y menuju 0,0 sebagai fungsi dua peubah. Jadi yang pertama, atau jadi ini limit delta X, delta Y menuju 0. Nah, saya tuliskan bentuk singkatnya. Jadi bentuk singkatnya adalah, saya akan tuliskan ini dalam notasi delta W, di mana delta W tadi adalah selisih antara FZ0 tambah delta Z dengan FZ0. Oke, jadi saya tuliskan
Jadi di sini setelah saya kelompokkan bagian real dan bagian imaginernya, saya bisa tuliskan ini akan menjadi limit delta x, delta y menuju 0,0 dari bagian real delta w, nanti saya tuliskan delta w-nya, delta z, tambah yang bagian kedua i, limit delta x, delta y menuju 0,0 dari bagian imajiner delta w dibagi delta z. Di sini delta w adalah f z0 tambah delta z kurangi fz0. Oke. Baik. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa limit delta x, delta y menuju 0,0 itu ada, sebab f aksen z0 ada dan limit delta z menuju 0 itu ada. Nah, karena limit ini ada, maka limit ini akan selalu bernilai sama jika kita gunakan sebarang pendekatan dari delta x dan delta y, delta x, delta y-nya menuju 0,0. Bisa saja pendekatannya seperti yang lalu. Kita pilih ketika delta y-nya sama dengan 0. Kita pilih ketika delta y-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Kemudian kita pilih ketika delta x-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Oke. Bisa saja seperti itu. Oke. Jadi artinya ketika delta y sama dengan 0, sama dengan 0, oke. Apa yang kita peroleh? Jadi bagian yang pertama yang kita akan peroleh adalah, saya tuliskan tanpa limit dulu, delta W dibagi delta Z. Oke, jadi detailnya adalah yang ini, yang setelah dijabarkan ini. Kemudian Anda bagi dengan delta X tambah delta I delta Y. Tapi delta Y-nya diganti dengan 0. Delta Y-nya diganti dengan 0. Nah, jadinya apa? Jadi bagian yang terakhir ini, kemudian delta Y-nya diganti dengan 0. Delta W dibagi delta Z adalah U X0 tambah delta X, Y0 kurangi U X0, Y0. Semuanya dibagi delta X. Kemudian sisanya yang V. I V X0 tambah delta X, Y0 dikurangi V X0, Y0 bagi delta Y, delta X. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini kalau saya lihat bagian ini, nah, oke, saya lihat bagian, saya kaitkan dengan ini. Jadi f aksen Z0 itu adalah limit dari yang bagian ini, delta X, delta Y menuju 0,0 dari bagian real dan tambah I dari bagian yang imaginernya. Nah, artinya apa? Sedangkan kalau misalkan yang bagian yang pertama ini, bagian yang gitu misalkan, bagian yang pertama ini akan menuju UX di titik, artinya turunan parsial di titik X0, Y0 ketika delta X-nya menuju 0. Sedangkan bagian yang kedua juga sama, ini akan menuju, kalau diambil limit, ini akan menuju V X di titik X0, Y0 ketika delta X-nya menuju 0. Oke. Nah,
kita gabungkan pengamatan ini dan juga hubungan ini dengan f aksen Z0. Jadi kita akan bisa tuliskan bahwa mana f aksen Z0 ini akan sama dengan bagian yang pertama, bagian realnya UX di X0, Y0 tambah I Vx X0, Y0. Oke. Nah, jadi jika F mempunyai turunan di Z0, maka kita punya hubungan F aksen Z0 dengan turunan parsial terhadap X di titik X0, Y0, di mana tadi Z0 sama dengan X0 tambah Y0, kita punya hubungan ini. Nah, kemudian dengan cara serupa, Anda bisa tuliskan copy dari ini, yakni ketika sekarang ketika delta X-nya sama dengan 0. Ketika delta X-nya sama dengan 0. Jadi ketika delta X sama dengan 0, jadi nanti diambil limitnya delta Y menuju 0. Jadi ketika delta X sama dengan 0, kita punya delta W dibagi delta Z. Ini sama dengan, saya tuliskan ulang mirip dengan ini, yakni U X0. Sekarang karena delta X-nya 0, X0 saja. Y0 tambah delta Y. Oke. Dikurangi U X0, Y0. Nah, tapi pembaginya apa? Pembagiannya adalah delta Z, di mana delta Z sama dengan delta X tambah I delta Y. Tapi delta X-nya 0. Jadi kita peroleh pembaginya adalah I delta Y. Oke. Oke. Kemudian suku yang kedua adalah di sini V, I kali, di sini V X0, Y0 tambah delta Y, kurangi V X0, Y0. Dibagi I delta Y. Oke. Nah, ini bisa saya sederhanakan akhirnya. Terutama yang bagian kedua. I dikali ini kan, kemudian dibagi I delta Y, I-nya bisa saling menghapuskan, sehingga saya akan peroleh V X0, Y0 tambah delta Y, okay, kurangi V X0, Y0, dibagi delta Y. Kemudian yang bagian yang pertama, sekarang saya jadikan bagian yang kedua. 1 dibagi I adalah min I. Oke, min I U X0, Y0 tambah delta Y, dikurangi U X0, Y0. Semuanya dibagi dengan delta Y. Nah, Anda perhatikan sekarang, kalau saya ambil limit delta X, delta Y menuju 0, sedangkan delta X-nya, ya? Iya. Silakan pertanyaan. Ya mau. Pertanyaan? Oke, saya mute. Oke. Nah, jadi ketika Anda ambil delta X, delta Y menuju 0,0, sedangkan delta X-nya persis sama dengan 0, Anda cukup mengambil delta Y menuju 0. Kan? Ketika Anda ambil delta Y menuju 0, bagian yang pertama apa? Bagian yang pertama itu apa? Turunan parsial dari V terhadap Y, ya. Bagian yang pertama turunan parsial dari V terhadap Y. Bagian yang kedua adalah minus turunan parsial dari U terhadap Y, kan? Seperti itu. Jadi ambil delta Y menuju 0. Delta Y menuju 0, kita pun peroleh. Kemudian itu ya, seperti tadi ya, menggunakan hubungan ini.
kita akan peroleh F aksen Z0 akan sama dengan yang bagian pertama adalah V dihitung di X0, Y0 dikurangi I U VY I UY di titik X0, Y0. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Aji Gumilang, ada pertanyaan? Aji Gumilang, Boleh diulang yang tadi, Bapak, yang mana? yang pas data X sama dengan 0, tadi yang Ini? P-nya jadi pindah ke depan, yang itu jadi negatif, itu tadi gimana? Oh, ini P-nya. dibagi. Jadi jadi ini I dibagi I delta Y apa? I-nya saling menghapuskan ya, jadi delta Y. Oh iya, iya. Kemudian ini 1 dibagi I adalah min I. Oke, Pak. Baik, ada pertanyaan lain? Reko, Belum. ada pertanyaan? Reko? Pak, Oke, langkah selanjutnya apa Reko? Kira-kira? Reko? ambil delta Y menuju 0, F aksen. Oke, itu sudah kan? Langkah berikutnya apa? Reko? Menyamakan. Jadi membandingkan tadi ya, yang ini Yang ya dengan ini dibandingkan. Jadi yang pertama tadi saya tulis ulang di sini. Ini adalah UX, X0, Y0 ditambah I VX X0, Y0. Nah, Reko, kalau dua bilangan kompleks itu sama, artinya apa? Bagian real dan bagian imaginernya sama ya? Ya. Nah, bagian realnya apa, Reko? Bagian realnya VY VY sama UX. itu sama. Dan UX ini sama. Ya. Oke. Ini jadi Cauchy-Riemann kan ya, Pak? Ya, kemudian bagian imaginernya apa? UY sama min UY sama dengan VX. Negatif. UY sama dengan VX atau VX sama dengan min. Sama aja. Seperti itu. Nah, dua kesamaan terakhir ini kita disebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Jadi mungkin saya supaya konsisten asumsikan di X0, Y0 saja ya. Jadi ini saya tuliskan secara singkat saja. Jadi yang tadi apa? VY sama dengan UX. UX sama dengan VY. VX sama dengan min UY. Bisa ya? Jadi bersamaan Cauchy-Riemann. Oke. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan suatu fungsi nggak memenuhi Cauchy, apakah dia nggak punya turunan? Oke, jadi Anda bacanya lihat yang pertama tadi. Jadi pernyataannya adalah jika F mempunyai turunan di Z0, maka bagian real dan bagian imaginer dari F, yakni U dan V, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, sekarang Anda lihat kontraposisinya. Apa kontraposisinya? Jika U dan V tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka dia nggak F-nya tidak punya turunan. Nah, kan di soal PR kemarin, nomor 5 dia memenuhi Cauchy. Kalau misalkan dia memenuhi Cauchy, kita nggak bisa narik kesimpulan kan ya, Pak? Tentu Anda harus menggunakan informasi tambahan. Anda harus menggunakan informasi tambahan khusus untuk fungsi-fungsi yang diberikan. Nah, dalam arti kalau ini kan F-nya secara umum, yang penting mempunyai turunan, maka memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kalau F-nya
khusus diberikan, misalkan diberikan fungsinya atau diberikan sifat-sifatnya jika mungkin. Nah, dalam hal tersebut Anda harus menambah, selain memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, apa yang dibutuhkan dari hal tersebut. Oke, jadi analoginya seperti ini. Ketika Anda belajar kalkulus Pouba banyak, misalkan, coba saya review sedikit KPB. Jika F mempunyai turunan, maka jelas apa? F mempunyai turunan parsial ya. Parsial. Nah, kalau saya balik, bisa saja belum tentu berlaku. Nah, berlakunya apa? Di kebalikannya, tapi ditambah sesuatu, informasi tambahan mengenai turunan parsialnya. Nah, sama seperti nanti Cauchy-Riemann. Informasi tambahnya nantinya adalah terkait dengan kekontinuan turunan parsial tersebut. Oke, tapi nanti di hal tersebut kita akan bahas berikutnya. Nah, sekarang kita jadi fokusnya sekarang kita tinjau fungsi F yang mempunyai turunan dulu, diberikan mempunyai turunan. Kita akan perlihatkan bahwa fungsi tersebut memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Okay. Baik. Nah, sekarang ini Cauchy-Riemann. Oke, jadi Anda perhatikan ini ya, persamaan Cauchy-Riemann karena akan banyak digunakan di bagian berikutnya. Baik. Sekarang saya lanjutkan. Oke, jadi ini tadi saya tambahkan informasi tambahan apa? Informasi apa agar F mempunyai turunan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh. Oke. Kita mulai dari yang sederhana, kemudian tapi tidak trivial seperti halnya fungsi konstan atau fungsi identitas. Kita tinjau misalkan fz sama dengan z kuadrat misalkan. Nah, jelas f ini mempunyai turunan yang lalu Anda bisa hitung langsung turunannya dari definisi, diperoleh turunan dari f di semua titik z0 adalah 2z0. Jadi ini mempunyai turunan kan? Oke. Misalkan ini, maka f mempunyai turunan di setiap bilangan kompleks Z. Oke. Dan persisnya turunannya walaupun tidak akan kita gunakan adalah 2Z. Nah, sekarang kita akan memverifikasi atau meyakinkan bahwa persamaan Cauchy-Riemann berlaku. Artinya kalau mempunyai turunan di setiap Z, jadi artinya mempunyai persamaan Cauchy-Riemann berlaku untuk setiap titik X, Y pada bidang. Setuju? Sampai bagian itu? Baik. Nah, sekarang jadi kita cari U dan V-nya apa dari FZ ini. Jadi seperti biasa kita misalkan Z sama dengan X tambah I, Y ya. Jadi kita hitung F, Z sama dengan X tambah I, Y kuadrat. Ini sama dengan apa? Oke. Sama dengan apa itu? X kuadrat min Y kuadrat X kuadrat min Y kuadrat tambah I2XY. Tambah I 2XY. Jadi kita bisa tuliskan U-nya sama dengan apa? UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, jadi bagian realnya. Dan bagian imajinernya adalah
2xy. Dan Vx-nya adalah 2xy. Oke. Oke. Nah, jadi kita periksa UX apa saja? UX, Vx, UY, dan Vy. Itu hubungannya apa? Oke, jadi kita data dulu. Jadi UX-nya sama dengan apa? Halo? Kalau 2x. 2x, oke. UX, Vx-nya 2y. sama dengan 2y. UX, Vx, UY apa? 2y. Min 2y. Min 2y. Vy-nya 2x. 2x ya. Oke, jadi dari persamaan, nah sedangkan persamaan Cauchy Riemann apa yang ingin kita periksa? Bahwa UX sama dengan apa? Dari sini terlihat nih, UX sama dengan Vy. Vy dan apa? UY Sama min vx. sama dengan min 2y, min Vx. Jadi U dan V memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Memenuhi persamaan. Nah, sedangkan tadi kita tahu bahwa turunan dari F itu F aksen Z sama dengan 2Z. Kita bisa verifikasi ulang dengan persamaan Cauchy Riemann dengan menggunakan tadi perhitungan pada pembuktian persamaan Cauchy Riemann tadi bahwa F aksen Z itu adalah apa? UX ditambah I Vx ya. UX-nya adalah 2x, I Vx-nya adalah I 2y. 2-nya bisa saya tuliskan sebagai 2 kali X tambah I Y, sedangkan X tambah I adalah Z. Jadi ini sama dengan 2Z. Jadi saya bisa memverifikasi bahwa F aksen Z sama dengan 2Z tanpa melalui definisi. Melalui keterangan yang ada di bukti persamaan Cauchy Riemann. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan coba menggunakan salah satunya persamaan Cauchy Riemann ini untuk tadi melihat kontraposisinya, bahwa jika F bagian real dari F dan bagian imajiner dari F tidak memenuhi persamaan Cauchy Riemann, maka F tidak mempunyai turunan di titik tersebut. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke. Nah, di contoh ini kita misalkan Fz sama dengan modulus Z dikuadratkan. Modulus Z kuadrat. Nah, dalam hal ini kita akan lihat bagian, tentu saja ini Anda perhatikan bahwa fungsi ini bernilai real. Jadi bagian imajinernya selalu bernilai 0 kan. Kita cek bagian realnya sekarang. Jadi Z sama dengan X tambah I Y, di sini F. Z sama dengan apa? Modulus dari X tambah I Y dikuadratkan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Jadi kita tuliskan sekarang bagian U adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan V ini selalu bernilai 0. Okay. Bagian V selalu bernilai 0. Okay.
Oke, jadi sekarang kita akan lihat, kita cek bahwa memang persamaan Cauchy-Riemann tidak berlaku di sini. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa UX-nya apa, kemudian UY, Vx, dan V-nya apa. Tentu saja Vx dan V selalu bernilai 0 karena Anda bekerja dengan fungsi konstan yang bernilai 0. Oke. Oke. Jadi di sini kita cari bahwa UX-nya sama dengan 2X, UY-nya sama dengan 2Y, Vx-nya sama dengan 0, Vy-nya juga selalu sama dengan 0. Oke. Nah, sedangkan kita tahu bahwa UX-nya harus sama dengan Vy. Oke, UX harus sama dengan Vy. Jika kita bekerja dengan persamaan Cauchy-Riemann, syaratnya apa tadi? UX sama dengan, coba saya tulis Cauchy-Riemann, UX sama dengan Vy, dan UY sama dengan min Vx ya. Oke. Sedangkan yang kedua ini selalu 0. Jadi ini memaksa kita untuk memperoleh UX sama dengan 0 dan UY sama dengan 0 juga di sini. Nah, hal ini memaksa kita untuk jadi yang diharuskan artinya apa? Sedangkan UX di sini 2X, UY di sini adalah 2Y. Bernilai 0. Nah, artinya apa? Persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi jika dan hanya jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi persamaan Cauchy-Riemann jadi cuma satu solusinya. Terpenuhi jika dan hanya jika di titik X, Y sama dengan 0,0. Oke. Nah, artinya apa? Untuk X, Y yang tidak sama dengan 0,0, persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi. Oke. Tidak terpenuhi untuk X, Y yang tidak sama dengan 0,0. Oke. Tidak terpenuhi untuk X, Y yang tidak sama dengan 0,0. Nah, jadi artinya apa? Jadi F ini tidak mempunyai turunan di Z sama dengan 0. Di Z tidak sama dengan 0. Tidak mempunyai turunan di titik tersebut. Nah, tapi ini tidak mengatakan bahwa F mempunyai turunan di 0 ataupun tidak mengatakan bahwa F tidak mempunyai turunan di 0. Jadi sebagai syarat perlu, persamaan Cauchy-Riemann ini mengatakan bahwa F tidak mempunyai turunan di Z tidak 0. Nah, yang di 0 memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, tapi kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah F mempunyai turunan di 0 atau tidak. Seperti itu. Apakah F mempunyai turunan di 0 atau tidak. Oke. Nah,
selanjutnya kita akan coba melihat suatu syarat perlu dari syarat cukup sekarang. Kita akan melihat syarat cukupnya. Oke. Dan ini lebih mudah dibandingkan Anda meriksa bahwa limit dari fz min fz0 dibagi z min z0 itu ada atau tidak, atau limit z delta z menuju 0 dari z0 tambah delta z dikurangi fz0 dibagi delta z itu ada atau tidak. Karena kelebihannya apa? Anda melihat sekarang bagian real dan bagian imajiner ini sebagai fungsi dua berubah yang tentunya lebih mudah dipahami dalam hal ini dibandingkan fungsi kompleks itu sendiri. Oke. Yang masing-masing lebih mudah dipahami. Baik, jadi sekarang kita tinjau syarat cukup untuk F mempunyai turunan. Oke. Dan sekaligus nanti melihat contoh ini ya, contoh yang terakhir bahwa untuk contoh ini ternyata F mempunyai turunan di 0. Oke. Teorema syarat cukupnya adalah bagi berikut. Misalkan F, fungsi F tuliskan sebagai Z sama dengan U X, Y tambah I V X, Y. Ini didefinisikan. Jadi kita karena turunan kita bekerja secara lokal pada lingkungan epsilon dari Z0 di sini. Nah, Z0-nya apa? Z0-nya adalah X0 tambah I Y0 di sini. Oke. Nah, kemudian kita daftarkan syarat-syaratnya apa supaya F ini mempunyai turunan. Nah, setidaknya sebagai syarat perlu, tentu saja persamaan Cauchy Riemann-nya ikut tadi di situ sebagai bagian dari syarat cukup. Oke. Nah, kemudian tentu syarat yang lain. Oke, jadi syaratnya adalah jika yang pertama U dan V mempunyai turunan parsial terhadap X dan Y. Keduanya, jadi keduanya. Di sekitar, di lingkungan tadi, terhadap X dan Y pada lingkungan dari, oke saya maju, lingkungan dari X0, Y0. Okay. Kemudian jadi turunan parsialnya ada. Kemudian kita beri syarat tambahan yakni misalkan tadi turunan parsialnya UX, UY, VX, VY. Ini continue di sebagai fungsi dia continue di X0, Y0. Kemudian dan keempatnya ini memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Oke. Jadi persamaan Cauchy Riemann yang tadi, maka
F mempunyai turunan di Z0. Turunan di Z0. Dan persisnya, saya bisa menghitung turunannya tadi di Z0 sebagai UX tambah I Vx. UX di X0, Y0 ditambah I Vx, Y0. X0, Y0 tambah I Vx X0, Y0. Okay. Nah, oke. Jadi ini syarat cukup sekarang untuk turun. Jadi yang di awal tadi adalah asumsikan F mempunyai turunan, maka persamaan Cauchy-Riemann berlaku. Nah, sekarang sebaliknya, kita ingin memastikan bahwa F mempunyai turunan atau tidak. Caranya pertama adalah memeriksa menuliskan sebagai U tambah IV. Jadi F-nya dituliskan sebagai U tambah IV. Kemudian periksa bahwa U dan V keduanya mempunyai turunan parsial terhadap X dan terhadap Y pada suatu lingkungan di sekitar X0, Y0. Paling tidak itu. Kemudian periksa bahwa jadi ada 4 turunan parsial di sini, UX, VX, UY, dan VY. Itu pastikan keempatnya kontinu di X0, Y0. Satu syarat, jadi syarat kedua. Kemudian diperiksa bahwa keempatnya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, jika jadi ada 3 poin sebenarnya, ada 3 hal ini terpenuhi, maka F mempunyai turunan di Z0 dan F aksen Z0 adalah UX X0, Y0 tambah I Vx X0, Y0. Seperti itu. Oke, mungkin Anda tolong baca detail buktinya. Oke, ya seperti yang saya terangkan tadi, mirip dengan seperti halnya masalah turunan atau keterdiferensialan fungsi dua peubah kaitannya dengan turunan parsial. Oke. Baik, nah sekarang kita akan coba menggunakan hal ini. Nah, jadi keunggulannya adalah sekarang kita cukup bekerja dengan fungsi dua peubah untuk memahami turunan dari fungsi kompleks. Idenya seperti itu. Nah, dan juga turunan dari fungsi dua peubah persisnya adalah turunan parsialnya. Oke, kita hanya memeriksa turunan parsialnya ada, kontinuannya di titik tersebut, dan kita sudah bisa menjamin turunan, dan aturan turunannya bisa langsung diperoleh dari turunan parsial terhadap X dari U dan V. Bisa kita konstruksi seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh terkait hal ini. Nanti mungkin sekilas kalau sempat tentang koordinat polar dan juga fungsi analitik. Okay. Baik. Kita lihat contoh terlebih dahulu. Contoh 1. Sekarang kita misalkan kita tinjau fungsi fz sama dengan E pangkat z. Eksponen pangkat z. Nah, kita akan periksa bahwa fungsi ini mempunyai turunan di setiap bilangan kompleks z dengan cara melihat tadi syarat cukup dari turunan dengan menggunakan turunan parsial tadi. Nah, untuk menentukan turunan parsial tentu saja kita harus nyatakan fungsi ini sebagai kombinasi dari fungsi dua peubah. Oke, jadi jika kita tuliskan z sama dengan x tambah y, x tambah y, E pangkat z ini akan menjadi, atau fz ini akan menjadi E pangkat x tambah y, atau ini adalah E pangkat x dikali E pangkat y.
Nah, sedangkan kita tahu bahwa ingat kembali bahwa E pangkat I ini adalah cos Y tambah I sin Y. Tambah I sin Y. Oke. Nah, jadi dengan kita substitusi ke bagian ini, bagian ini, kita akan peroleh FZ sama dengan jabarkan E pangkat X cos Y tambah I E pangkat X sin Y. Satu bagian. Jadi UXY kita sama dengan apa? UX, Y adalah E pangkat X cos Y, VX, Y adalah E pangkat X sin Y. Oke. Baik. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Felicia, apakah ada pertanyaan? Felicia? Iya, Pak. Apakah ada pertanyaan? Sejauh ini sepertinya belum. Oke, baik. Nah, jadi U-nya sama dengan apa ini, Felicia? Jadi kita tulis UXY sama dengan apa? Felicia, untuk fungsi ini. UX, Y sama dengan Felicia? Felicia? UX, Y sama dengan Eksponen pangkat X cos Y. E pangkat X cos Y dan VXY sama dengan VX, Y sama dengan apa? E Felicia? pangkat X sin Y. E pangkat X sin Y. Nah, oke. Nah, sekarang apa saja yang perlu diperiksa, Felicia, untuk menjamin bahwa F mempunyai turunan? Apa saja, Felicia, menurut syarat cukup dari turunan tadi, teorema syarat cukup dari turunan tadi? Perlu dicari U turunan X sama dengan V turunan Y. Bagaimana? Oke. Syarat pertamanya apa, Felicia? Bahwa U dan V mempunyai turunan parsial ya? Iya, Pak. U dan V mempunyai turunan parsial. Parsial masing-masing terhadap X dan Y. Apa saja? Misalkan mulai dari U dulu. UX-nya apa? Felicia. UX sama dengan apa, Felicia? Turunan parsial terhadap X-nya apa? U. Ini adalah E pangkat X. E pangkat X cos Y. Sekarang, oke, ini yang U. Kalau terhadap Y sama dengan apa? Parsial U terhadap Y. Turunan parsial U terhadap Y sama dengan apa? Ada yang bisa menambahkan? Min E pangkat X ini, Pak. Min E pangkat pangkat X sin Y. Min E pangkat X sin Y. Oke. Kemudian ini yang U sendiri, yang V, fungsi V terhadap X adalah E pangkat X sin Y. Nah, ini sudah terlihat V-nya sama dengan E pangkat X cos Y. Nah, Anda perhatikan bahwa ini sama. Jadi UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. UY sama dengan min VX. Oke, jadi saya tambahkan di sini. Ya, sekilas. Jadi yang pertama apa?
Yang kedua apa? UX, UY, VX dan VY, continue. Nah, continue dalam arti continue fungsi dua berubah. Nah, jadi Anda perhatikan di sini adalah fungsi yang continue. Kalau Anda ambil limit X, Y menuju X0, Y 0, nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi, fungsi dua berubah ini continue. Continue di setiap X, Y, titik X, Y, dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Oke, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, jadi F mempunyai turunan di, karena ini berlaku di setiap titik X, Y, dan X, Y ini berpadanan dengan Z, di mana Z sama dengan X tambah Y. Jadi kesimpulannya adalah F mempunyai turunan di setiap bilangan kompleks Z. Setiap Z. Dan lebih lanjut, F aksen Z-nya sama dengan apa? F aksen Z sama dengan apa? UX tambah IVX. UX tambah IVX. IVX, U-nya apa? UX-nya apa? VX-nya apa kan? Tinggal seperti itu kan. UX-nya apa? VX-nya apa? Jadi, E pangkat X cos Y tambah I E pangkat X sin Y. Ya, ini kembali lagi. E pangkat X kalikan cos Y tambah I sin Y. Cos Y tambah I sin Y itu kan E pangkat I. Jadi, ini E pangkat X kali E pangkat I itu sendiri sama dengan E pangkat Z kan. Kembali lagi. Jadi, turunan dari fungsi ini adalah fungsi itu sendiri. Turunan dari E pangkat Z adalah fungsi itu sendiri. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Fahmi, ada pertanyaan Fahmi? Fahmi? Belum, Pak. Bisa menjelaskan ulang? Yang mana, Pak? Ini contoh satu ini, mulai dari contoh satu. Coba tolong jelaskan ulang. Kan mau dibuktiin dengan syarat cukup kalau F itu mempunyai turunan di setiap Z ya, Pak ya. Oke. Nah, kan itu FZ-nya tuh F pangkat Z. Lalu kemudian kita misalkan Z-nya itu X ditambah Y. Jadi FZ-nya dirubah jadi bentuk E pangkat X tambah Y. Terus akhirnya berubah jadi E pangkat X cos Y ditambah I pangkat I pangkat X sin Y. Oke. Kemudian yang syarat cukup, kemudian dituliskan Vx, Y itu sebagai E pangkat X sin Y dan U X, Y itu E pangkat X cos Y ya Pak ya. Oke. Kemudian? Nah yang syarat cukup, yang syarat yang pertama itu U dan V itu mempunyai turunan parsial terhadap X dan Y. Posisinya turunan parsialnya apa? Turunan parsialnya yang U
turunan parsial U terhadap X itu E pangkat X cos Y. Turunan parsial U terhadap Y itu min E pangkat X sin Y. Kemudian turunan parsial V terhadap X itu E pangkat X sin Y. Kemudian yang turunan parsial V terhadap Y itu E pangkat X cos Y. Oke. Heeh. Kemudian sifat turunan parsialnya apa? Sifat turunan parsialnya itu kontinu di X di setiap X sama di X koma Y Dan dan memenuhi persamaan Cauchy. Soalnya UX sama dengan VY oke. sama UY itu sama dengan min VY. V apa? UX itu sama dengan VX UX sama sama dengan UY VY. itu Nih. VY UY itu sama dengan min VX. Oke. Jadi kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya karena memenuhi dua syarat cukup yang tadi itu, F mempunyai turunan di setiap Z dengan F aksen sama dengan E pangkat Z. Oke, mengapa F aksen Z sama dengan E pangkat Z? Karena F aksen Z itu karena yang tadi berdasarkan sifat Cauchy-Riemann itu F aksen Z itu sama dengan UX tambah I VX sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY sama dengan E pangkat Z. Sama dengan E pangkat Z. Terima kasih. Bisa ya? Tidak ada masalah ya? Nah sekarang seperti halnya tadi, kita akan coba lihat sekilas bagian yang tadi, bahwa kita bisa memeriksa, jadi Fz sama dengan modulus Z kuadrat, kita bisa memeriksa bahwa fungsi tersebut tidak mempunyai turunan di Z tidak sama dengan 0, tapi kita belum bisa mengatakan apa-apa untuk Z sama dengan 0, apakah mempunyai turunan atau tidak. Baik, nah jadi kita coba lihat ini ya, apa namanya, penggunaan syarat cukup ini. Penggunaan syarat cukup ini dalam menentukan F ini mempunyai turunan atau tidak. Baik. Jadi contoh 2. Kita misalkan Fz sama dengan modulus Z kuadrat. Oke. Seperti halnya tadi, kalau Z-nya saya tuliskan sebagai X tambah IY, Fz-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya, tambah I kali 0, persisnya. Jadi kita bisa misalkan U X, Y sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat, dan V X, Y sama dengan 0, fungsi konstan 0. Oke. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi sekarang kita cukup fokus ke titik Z sama dengan 0 atau titik X, Y sama dengan 0,0 dalam hal ini. Oke. Nah, Anda perhatikan U dan V mempunyai turunan di mempunyai turunan parsial, saya rangkum saja. Parsial di sekitar 0,0, ya persisnya sebenarnya pada seluruh bidang ya, bidang di R2 ya. Tapi kita fokus di bagian ini, yakni UX-nya sama dengan 2X, UY-nya sama dengan 2Y, kemudian Vx dan Vy-nya masing-masing sama dengan 0. Kemudian
eh, UX, VX, UY, dan VY ini continue di titik 0,0 dan memenuhi, jadi artinya keempatnya ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann karena UX dan UY-nya juga bernilai 0, sama halnya dengan Vx dan V. Jadi Vx dan V-nya bernilai 0 karena V-nya adalah fungsi konstan, UX dan UY-nya bernilai 0 di titik ini. Jadi memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di 0,0. Jadi F mempunyai turunan di 0. Di 0. Oke. Dan persisnya F aksen 0 adalah UX dihitung di 0,0 tambah I Vx dihitung di 0,0. Bagian yang pertama 2 kali 0 sama dengan 0. Bagian kedua memang selalu 0. Jadi ini 0 tambah I kali 0 sama dengan 0. Jadi turunan fungsi ini di 0 selalu bernilai 0. Oke. Nah, kalau kita gunakan definisi turunan, tidaklah mudah hal ini. Kalau misalkan Anda gunakan definisi turunan untuk fungsi ini, limit z menuju 0, fz dikurangi f0 dibagi z min 0. Oke. Jadi Anda menghitung limit ini. Z menuju 0 dari modulus Z kuadrat dibagi Z. Oke. Ya tentu Anda bisa gunakan definisi dengan epsilon delta untuk melihat ini, bahwa kalau dilihat modulusnya ini comparable dengan modulus Z itu sendiri. Kemudian seolah-olah menggunakan mirip seperti prinsip Apit. Seperti itu. Mana nilainya sama dengan 0. Oke. Tapi saya kira dengan melihat fungsi dua bagian real dan bagian imaginernya yang berupa fungsi dua peubah, jauh lebih mudah untuk mencari bahwa f aksen 0 sama dengan 0. Oke. Bisa ya? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan atau komentar sejauh ini? Nah, sebagai latihan terkadang misalnya informasinya adalah Anda justru mencari nantinya kaitannya dengan fungsi analitik. Misalkan diberikan fungsinya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, cari fungsinya, bisa saja seperti itu. Atau Anda seperti tadi diminta untuk memeriksa bahwa fungsi ini mempunyai turunan atau tidak. Bisa diberikan fungsi f, aturan fungsi fz-nya apa, Anda tuliskan dalam u tambah i v, masing-masing u dan v adalah fungsi dua peubah, kemudian Anda cari atau Anda periksa. Jadi langkah pertama, kalau u dan v sudah tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka dapat disimpulkan bahwa f tidak mempunyai turunan di titik tersebut. Kemudian dilihat lagi.
Oke. Di titik lain yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann diperiksa bahwa turunan parsialnya continue di titik tersebut. Jadi yang paling jelas di bagian yang pertama bahwa mempunyai turunan parsial itu hampir untuk fungsi yang diberikan hampir pasti. Toh kita pertama harus melihat syarat perlunya, yakni persamaan Cauchy-Riemann yang melibatkan turunan parsial. Jadi asumsi tambahan yang penting ketika kita meninjau syarat cukup untuk turunan fungsi kompleks adalah kekontinuan dari turunan parsial di titik yang diberikan. Itu yang penting. Bagian itu. Ada pertanyaan? Kemudian latihan yang relevan adalah ketika Anda mempunyai turunan, tentu Anda bisa meninjau turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama, seperti halnya pada fungsi real seperti itu. Jadi turunan kedua definisikan sebagai turunan dari turunan pertama dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin saya akan lompati terlebih dahulu masalah mengenai persamaan Cauchy-Riemann di dalam koordinat polar. Mungkin saya lewati dulu. Kita akan membahas mengenai fungsi analitik terlebih dahulu, dan nanti di waktu tambahan kita akan tambahkan itu mungkin di tutorial kalau sempat, atau nanti di hari Rabu. Oke, jadi kita bahas sekilas mengenai fungsi analitik. Nah, jadi dan ini merupakan perbedaan dengan fungsi real nantinya, bahwa konsep analitik ini penting untuk fungsi kompleks, bahwa untuk berbicara mengenai turunan pada fungsi kompleks lebih relevan kalau kita meninjau suatu titik, kemudian meninjau kalau di titik tersebut F tidak mempunyai turunan, ya sudah, tidak kita diskusikan. Nah, kalau mempunyai turunan di titik tersebut, oke, ya kita periksa lagi apakah F ini mempunyai turunan di suatu lingkungan atau suatu persekitaran di titik tersebut. Nah, ini yang penting. Yang penting akan kita gunakan. Nah, jadi konsep ini dinamakan sebagai konsep keanalitikan dari suatu fungsi. Ya, jadi fungsi analitik. Jadi fungsi F disebut analitik di Z0 jika F mempunyai turunan pada suatu lingkungan dari Z0. Pada suatu lingkungan dari Z0. Jadi artinya
F mempunyai turunan di setiap titik di suatu lingkungan dari Z0. Oke. Jadi itu yang dinamakan analitik di suatu titik. Kemudian apa yang dimaksud dengan analitik pada himpunan buka? Kita akan tuliskan definisinya. Fungsi F ini disebut analitik pada suatu himpunan buka jika F mempunyai turunan di setiap titik pada himpunan ini atau mempunyai turunan pada himpunan buka ini. Ya, melihatnya bahwa Anda ambil satu titik di lingkungan di himpunan buka ini. Kalau di himpunan buka Anda bisa membuat suatu lingkungan yang seluruhnya termuat pada himpunan buka. Karena himpunan buka memuat semua titik dalam. Jadi memungkinkan jika Anda ambil satu titik bisa diperoleh suatu lingkungan yang mana lingkungan tersebut termuat di himpunan buka. Nah, kemudian jika di suatu titik analitik dia membuat suatu lingkungan di mana F mempunyai turunan, kemudian turunan itu cakram itu atau lingkungan itu termuat di himpunan buka, jadi mempunyai turunan pada cakram itu. Kemudian Z0-nya Anda bisa ubah-ubah sehingga keseluruhannya arti dari analitik pada himpunan buka adalah mempunyai turunan pada himpunan buka ini. Kemudian tentu kita juga ingin mengatakan walaupun tidak sering sebagai konvensi kita tuliskan bahwa F analitik di atau analitik pada himpunan S jika F analitik di atau analitik pada himpunan buka yang memuat S. Yang memuat S. Arti dari ini. Baik, nah sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat beberapa contoh yang terkait. Yang pertama, apa contoh fungsi yang analitik? Dugaan Anda adalah kita cukup paling tidak meninjau fungsi yang di contoh-contoh tadi mempunyai turunan. Tapi mempunyai turunannya paling tidak harus pada suatu cakram. Atau kalau yang ekstrimnya adalah mempunyai turunan pada bidang kompleks, sudah pasti analitik. Oke. Contoh. Jadi apa tadi baru saja contoh fungsi analitik? Z kuadrat. Z kuadrat misalkan. Z sama dengan Z kuadrat ini analitik di setiap titik Z0 atau bidang kompleks. Atau analitik pada
bidang kompleks itu sendiri. Baik, ada yang lain yang bisa merangkum ini lebih umum dari ini? Apa? Fungsi polinom, Pak. Suku banyak. Ya. F adalah, atau saya tulis plain saja, suku banyak atau polinom, atau fungsi polinom adalah fungsi analitik pada C. Yang lain? Apa yang fungsi apa yang selain ini yang analitik? Eksponen. Oke, fungsi eksponen. GZ sama dengan E pangkat Z. Ini adalah fungsi analitik. Pada C. Nah, dari 3 contoh ini pada C semua, artinya di setiap titik pada bidang kompleks semua. Ada variasi lain tidak yang analitiknya beda pada himpunan yang beda? Contoh lain? Fungsi konstan. Oke, konstan mungkin juga termasuk di suku banyak ya. Oke. Yang variasi lain maksudnya analitiknya pada yang selain C ini. Apa variasinya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Analitiknya selain di pada C, fungsi apa? Logaritmik. Oke, nanti mungkin kita bahas yang sederhana dulu. Yang sudah pernah kita pelajari yang sederhana. Apa? Inverse. Inverse maksudnya? Seperfungsinya, Pak. Kan itu C min 0 ya, Pak. Oke, jadi seper Z maksudnya. Yang mudah saja. Z Ya. sama dengan 1/Z. Ini analitik kecuali di Z sama dengan 0. Iya. Jadi analitik pada C dikurangi 0. Oke, salah satunya ini. Oke, nah ini ya tentu ada banyak variasi yang lain. Misalkan E pangkat Z Anda ganti E pangkat 2Z atau Anda ganti E pangkat min Z dan seterusnya. Ini juga masih adalah fungsi yang analitik. Nah, yang bukan analitik apa? Contoh fungsi yang tidak analitik. Oke, ya Anda pikirkan bahwa tidak analitik kaitannya bisa juga dilihat tidak mempunyai turunan. Tapi ada fungsi yang mempunyai turunan di titik itu, tapi tidak analitik. Coba. Imaginer Z. Oke, MZ sama dengan, atau yang sudah pernah kita bahas apa? Selain ini? Yang kita buktikan tidak mempunyai turunan pada bidang kompleks apa? Yang lalu? Z dibagi Apa? Contohnya? Z konjugat dibagi Z. iya Z dibagi Z konjugat ya? Yang limitnya Z konjugat dibagi Z, tapi yang tidak mempunyai turunannya adalah Z konjugat. Seperti itu kan? Iya, Nah, ini tidak mempunyai turunan ya, bahkan. Oke, nah sekarang yang mempunyai turunan tapi tidak analitik apa? Coba contoh.
Yang ketiga, HZ sama dengan apa? Fungsi yang mempunyai turunan tapi tidak analitik. Apa contohnya? Coba Hasna. Coba Hasna. Ya, Pak. Apa contoh fungsi H yang mempunyai turunan tapi H ini tidak analitik? Mutlak Z kuadrat. Mutlak Z kuadrat ya? Iya. Persisnya modulus Z kuadrat. Bahwa modulus Z kuadrat ini bagaimana Hasna sifatnya? Mempunyai turunan di? Cuman punya turunan di titik 0,0. Oke, tetapi tidak di titik selain itu nggak ada turunannya, jadi dia tidak analitik. Jadi kita tidak bisa menemukan suatu cakram atau suatu lingkungan dari nol yang mana pada lingkungan tersebut H ini mempunyai turunan. Oke. Iya, Pak. Jadi dalam kurung hanya mempunyai turunan di nol. Oke. Itu. Bisa ya? Nah, kemudian yang di 3 contoh pertama ini, fungsi analitik ini ada istilahnya. Bahwa fungsi yang analitik pada seluruh bidang kompleks kita namakan sebagai fungsi yang entire, fungsi entire. Oke. Dan contoh-contohnya fungsi entire ini adalah suku banyak atau polinom, fungsi E pangkat Z, dan variasinya. Nah, kemudian di sini diberikan tidak ya? Di buku. Oke, ada istilah lain bahwa analitik itu dinamakan juga sebagai fungsi yang holomorfik atau regular. Kemudian, nah, kita akan lihat keistimewaan dari fungsi analitik itu apa? Keistimewaannya apa? Bahwa pada fungsi kompleks nantinya, oke, jadi ini melihat yang di depan apa saja yang kaitan dengan fungsi analitik. Jadi nantinya kita akan mempelajari bahwa fungsi F itu analitik. Katakanlah di Z0. Nah, ini kesimpulan salah satu konsekuensinya adalah F dapat FZ diuraikan sebagai deret. Sebagai deret di sekitar Z0. Yang sudah Anda kenal, salah satunya adalah dituliskan sebagai deret Taylor. Bahwa bisa dituliskan sebagai nantinya nah, seperti itu. Dan juga di sini secara implisit adalah nantinya kalau fungsi kompleks F mempunyai analitik di satu titik Z0, maka nantinya lebih lanjut dia selalu mempunyai turunan orde berapapun. Nah, ini yang tidak yang ini yang membedakannya dengan fungsi real. Bahwa misalkan Anda punya fungsi yang punya fungsi real yang mempunyai turunan di satu titik, turunan berikutnya belum tentu ada titik tersebut. Turunan ketiganya misalnya atau turunan keduanya bahkan. Dan dan ini merupakan keunggulan fungsi kompleks dan juga konsep analitik ini. Nah, terkadang sebagai tambahan di beberapa referensi, terkadang analitik itu bisa didefinisikan terlebih dahulu sebagai fungsi yang dapat dituliskan sebagai deret pangkat seperti ini. Kemudian nanti dibuktikan bahwa fungsi tersebut mempunyai turunan pada cakram.
Jadi itu cara lain menuliskan analitikan fungsi. Seperti itu. Nah, dan juga Anda melihatnya di sini fungsi analitik ini tentu mempunyai turunan pada cakram, dan pada cakram tersebut kalau berlaku operasi aljabar pada turunan. Jadi Anda bisa meninjau jumlah selisih dari dua fungsi, hasil kali dua fungsi melihat turunannya. Bahwa nanti di suatu cakram yang misalkan F dan G, Anda akan peroleh jumlah selisih hasil kali fungsinya itu akan juga analitik. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya akan coba sekilas melihat suatu analogi dari misalnya kalau Anda belajar misalkan di matematika 1A atau pengantar analisis real, jika nah kita akan lihat analoginya di fungsi kompleks seperti apa, dan pengantar analisis real Anda tahu bahwa jika Anda punya fungsi yang punya turunan ini pada suatu interval A, B, maka terdapat C positif, bukan C, terdapat C saja, sehingga bilangan real C, fx sama dengan C untuk setiap X di A, B. Kemudian tentu saja di sini f aksen X0 dengan asumsi F continue pada A, B dan mempunyai turunan pada interval buka ya, A, B, nilainya 0. Maka fungsinya adalah fungsi konstan. Oke. Anda ingat ini bagian ini di pengantar analisis real? Shania? Iya, Pak. Anda ingat pernah belajar ini di matematika 1 atau pengantar analisis real? Ya? Shania? Iya, Pak. Buktinya dengan apa? Bukti hal ini dibuktikan dengan cara apa? Atau menggunakan apa? Shania? Shania? Halo, iya, Pak. Ya, dibuktikan dengan apa? Teorema ini? Idenya dibuktikan dengan apa? Shania? Iya, saya Kuncinya apa? pembuktiannya gimana? Idenya? Ide pembuktiannya tidak perlu terlalu detail. Menggunakan apa? Coba yang lain ada yang bisa membantu? Elizabeth Victoria Pravitama. Silakan. Elizabeth. Kurang tahu juga Pak, lupa. Tuh,
Kan baru belajar mengantar analisis real semester lalu kan? Iya. Agnes? Agnes Indarwati? Agnes? Agnes Indarwati Susanto? Silakan. Iya Pak. Ya, buktinya dengan apa? Idenya? Hal ini? Buktinya dengan apa idenya? Kalau pakai teorema Apit, saya Pak. Oke, atau apa ya? Kan sudah pernah di idenya apa? Bahwa dari turunan yang bernilai 0, maka fungsinya adalah fungsi konstan. Tentu saja jika f adalah fungsi konstan, maka turunannya 0. Nah, ini menunjukkan sebaliknya, berdasarkan asumsi kekontinuan dan bahwa f aksennya ada pada interval buka A, B. Chandra Hardianto. Menggunakan apa ini? Chandra? Anti turunan ya. Ya, digunakan ketika meninjau anti turunan, tapi alat untuk membuktikan teorema ini apa? Dengan menggunakan apa? Chandra? Apa yang menghubungkan antara turunan dan nilai fungsinya di ujung-ujung, misalkan? Ini pakai mean value theorem bukan Pak ide? Iya, jadi menggunakan teorema nilai rata-rata. Menggunakan teorema nilai rata-rata ya. Loh, gimana nih? Harus diresapi pengantar analisis realnya. Kan baru semester lalu, masa Cuman lolos doang Pak. kenapa? Diresapi. Jadi apa? Jangan terjebak di terlalu detail. Maksudnya Anda terlalu detail ya detail penting, tapi ketika Anda pelajari apa yang esensial dari hal ini? Kira-kira apa yang bisa diambil dari bagian ini? Dan juga Anda bisa ya melihat bahwa teorema nilai rata-rata itu apa geometrisnya, bahwa gradien tali busur sama dengan gradien garis singgung kan, seperti itu. Jangan istilahnya diingat-ingat dalam arti itu ya, literal diingat-ingat persis, benar-benar persis. Esensinya apa? Apa yang gagasannya? Yang penting di situ. Baik, nah kita akan lihat bahwa pada bidang kompleks kita mempunyai gagasan serupa. Nah, tapi terlebih dahulu kita lihat bahwa di fungsi bernilai real ini berlaku pada interval. Nah, keistimewaan interval itu apa? Oke, coba pengantar analisis real dulu. Mana? Hapusnya mana? Teorema atau bukan teorema apa ya? Karakterisasi interval. Apa sifat esensial dari interval ini? Anda pernah belajar ini? Karakterisasi interval? Misalkan ini cukup tinjau ya, interval ini saja dulu. Interval I misalkan. Saya namakan interval I. Apa sifat esensial dari interval ini? Yang pernah Anda belajar di pengantar analisis real. Apa? Faik Muhammad? Iya, halo Pak, kenapa? Apa karakterisasi interval ini? Karakterisasi interval. Iya, jadi sifat esensial dari interval pada bilangan real apa?
interval yang kayak lingkungan gitu bukan ya Pak? Interval ini saja, interval pada I misalkan interval yang ini saja, misalkan I sama dengan A, B atau yang ini loh. Oh iya, itu interval itu kayak kayak lingkungan di antara A dan B, di mana A sama B-nya itu batasnya bukannya kayak gitu kan Pak? Oke, seperti itu. Kalau secara ini, tapi kalau misalkan Anda diberikan himpunan I misalkan, bagaimana Anda memeriksa bahwa ini interval atau bukan? Bahwa I interval atau bukan? Ini dari materi pengandrel ya Pak? Nah iya, justru saya tanya itu. Oke, apa? Saya lupa materi itu Pak. Loh, kok baru lupa semester lalu? Saya asumsikan saya mengambil pengantar analisis real tahun berapa? 2011 mungkin. Udah 9 tahun loh. Anda baru semester lalu. Apa yang esensial dari interval ini? Memeriksa bahwa suatu himpunan ini interval atau bukan. Membedakan antara interval atau bukan apa? Poinnya apa? Apa? Kemudian nanti kita tinjau analoginya di bidang kompleks itu, himpunan yang seperti apa yang sifatnya mirip dengan interval ini, yang esensinya bisa kita ambil. Himpunannya itu ini bukan kayak berurutan gitu bukan ya Pak? Ya berurutan, bagaimana persisnya? Turunannya itu jadi kayak apa? Sebentar, kok turunan? Ini membicarakan himpunan, tidak ada fungsi di sini. Jadi elemennya itu berurutan gitu kan, kayak misalkan ada di antara A, B itu semuanya itu berurutan. Maksudnya berurutan kan ini kan himpunan bilangan real, kita tidak bisa mencacahnya. Apa sifatnya? Apabila ada elemen di I, maka elemen tersebut akan lebih besar dari A dan kecil dari B gitu kan. Nah itu definisinya. Oke, tapi kalau Anda punya interval. Nah sekarang kalau Anda punya sebarang himpunan, bagaimana memeriksa I ini interval atau bukan? Kalau di situnya sebenarnya saya kurang tahu Pak. Oke, jadi I-nya harusnya pernah. Ini ada yang bisa memberikan. Oke, tanpa saya panggil, ada yang bisa? Kalau misalnya kita ambil sebarang titik di interval tersebut, maka lingkungan di titik tersebut sekecil apapun lingkungannya, maka terdapat titik lain yang merupakan anggota interval tersebut. Oke, atau titik yang diambil ada berapa? Yaitu maksud interval buka persisnya. Kalau interval sebarang, misalkan saya di garis bilangan, misalnya ini, I. Kalau saya ambil dua titik, misalkan X dan Y, himpunan yang ini, dia termuat di I juga kan? Jadi kalau, bentar saya tuliskan dulu, jika I adalah interval, maka untuk ya tentu saja saya mengeliminasi misalkan kasus yang trivial, misalnya interval A, A jadi satu anggota itu, maka untuk setiap X, Y di I dengan X lebih kecil dari Y berlaku himpunan misalnya T, di mana T
ini di antara X dan Y. Ini adalah subset dari I kan? Sifat dari interval. Jadi Anda ambil 2 titik, maka apa? Himpunan dari semua titik yang berada di antara X dan Y termuat di I. Jika I-nya adalah interval dan sebaliknya, Anda bisa mengidentifikasi himpunan ini sebagai interval atau tidak dengan karakterisasi ini. Jika X, Y ini anggota I dengan X lebih kecil dari Y dan jika X jadi I dengan X lebih kecil dari Y memenuhi, saya tulis saja ya, himpunan tadi itu adalah interval tutup X, Y ini termuat di I, maka I adalah interval. Oke. Nah, secara geometris kalau pada garis bilangan, interval tutup X, Y itu seperti apa? Seperti garis yang menghubungkan titik X dan Y kan? Setuju tidak? Setuju, Pak. Oke. Jadi melihatnya adalah ambil 2 titik, setiap garis yang menghubungkan titik tersebut di himpunan adalah subset dari himpunan, maka himpunan tersebut adalah interval. Ini kan karakterisasi interval di pengantar analisis real. Iya, Pak. Nah, sekarang analoginya di bidang kompleks apa? Himpunan yang mirip dengan interval di bidang kompleks ini. Himpunan apa namanya? Ketika kita belajar daerah pada bidang kompleks, analoginya di himpunan apa yang analoginya mirip interval di bilangan real? Katarina? Katarina? Iya, Pak. Apa analoginya? Kalau Anda punya interval di garis bilangan real, pada bidang kompleks, himpunan apa yang sifatnya mirip interval itu? Kalau saya jelaskan secara geometris seperti tadi. Apa? Katarina. Himpunan? Himpunan apa? Halo, cepat ini. Setelah ini selesai. Kita lihat buktinya di hari Rabu. Apa himpunan yang mirip dengan interval pada bidang kompleks? Halo, ada yang bisa? Terhubung, Pak. Himpunan terhubung. Nah, khususnya karena kita bekerja pada turunan yang bekerjanya ada fungsi analitik yang bekerja pada himpunan buka apa yang terhubung? Domain. Jadi makanya kita rumuskan teorema yang mirip dengan teorema pada bilangan real tadi adalah jika f aksen Z sama dengan 0 pada domain D, maka fz konstan pada keseluruhan D. Bisa ya melihat analogi itu? Tolong yang sudah Anda belajar di matematika 1A, 2A, kuliah-kuliah lain di KPB dan pengantar analisis real jangan dilupakan ya. Baik, nah tolong Anda pelajari ya, dan nanti terkait ini ya dengan turunan berarah ya buktinya. Oke. Nah mungkin kita akan belajar di hari Rabu dan juga contoh. Nah kalau ada teorema ini Anda lihat contoh mana yang memenuhi teorema, contoh mana yang tidak. Tentu bisa saja tidak memenuhi ketika apa? Anda ganti D-nya dengan bukan domain seperti itu. Bisa ya? Baik, saya kira saya sudah lewat jauh sekali.
terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Rabu. Oh, jangan lupa besok kemungkinan kita Anda ada tutorial